الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والاستفادة segini nih والإفادة buat tutorial ini bawa kayak gitu kejauhan kayak gini bagus bisa yang lewat wasunnati berarti depan aja rasulillahi. itu berarti dulu Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ayo safhah ta'birul kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Jamaah qad takallamna wa tahaddatsna an khatwatil ula wal khatwatul tsaniyah. Kita sudah berbicara tentang langkah yang pertama dan langkah yang kedua. Sekarang masuk ke langkah yang ketiga tentang ta'birul kalam. Ta'bir dari kata abbara yu'abbiru ta'biran, masdarnya mengungkapkan, mengekspresikan. Ya, kalam ada jumlah yang mufidah, ya. Ta'birun istilahiyun al-ulum al-lughawiyah majmu'atun minal alfazi, ya. Ta'bir secara istilahi, secara terminologi dalam ilmu-ilmu bahasa adalah majmu'atun, sekumpulan, minal alfazi, dari lafaz-lafaz, yakhtalifu ma'naha, yang maknanya berbeda, ya, yang maknanya berbeda, mustama'atan an majmu'in munfaridatin, berkumpul dari kumpulan-kumpulan yang terpisah-pisah, ya. Ta'birun yu'rafu at-ta'biru bi anna al-fanna alladhi yastati'u min khilalihi al-insanu yu'rafu at-ta'bir. Ta'bir ini yu'rafu, diketahui, bi annal fanna alladhi, bahwa fan satu ilmu, disiplin ilmu, alladhi yang yastati'u mampu, min khilalihi dari sisi-sisinya. Siapa yang mampu? Al insanu, manusia. Mampu apa? Izhara, menampakkan, memunculkan, afkarihi, pemikiran-pemikirannya, izhar wa awatifihi, dan mengungkapkan, memunculkan awatifnya, perasaan-perasaan yang ada dalam hatinya, bilughatin salimatin, dengan bahasa yang benar, wa asalibin ra'iatin, dan uslub-uslub yang indah, wa min khilali ta'biri, dan dari sisi ta'bir, yastati'ul fardu, ya, at-tawasula. Al-fardu, yakni fa'ilnya, seseorang yastati, mampu, at-tawasula, berkomunikasi, bainahu wa bainal mujtama'i, di antara dia dan di antara masyarakat. Wa yajibu 'alal fardi, dan wajib atas seseorang, ya, anna syakhsa, bahwa seseorang itu ayyuhsina ikhtiyarul mufradati, dia bisa memilih, ya,
mana yang baik nih, yang cakep dalam kata-katanya, kosakatanya. Allati sayaktubuha, yang akan dia tulisnya fi maudhu'it ta'bir, dalam tema ta'bir. Wal ta'biri min haitsul adai naw'aini wa huma, dan ta'bir dari sisi ada itu performance, penunaiannya ya, memiliki dua macam. Pertama, at-ta'biru asy-syafahiyyu. Ada orang mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya, apa yang dalam tadi awatifnya, perasaannya, hatinya, bisa dengan takbir syafahi. Ada orang dikasih gagu, maka takbir al-kitabi yang kedua. Ya, saya pengen bangun rumah 2 lantai. Karena saya bisa mengungkapkan dengan kata-kata, maka kita ungkapkan, panggil Pak kontraktor, Pak, saya ingin bangun rumah 2 lantai. Kamarnya 3, kamar mandinya 4, ruang tamunya, dapurnya. Itu kita bisa utarakan dengan lisan kita, dengan syafahi. Jadi kita lokasi gagu, uang banyak, yang bangun rumah, ya kita bisa tabir dengan tulis. Saya pengen rumah, ya. Nah, nanti tabir itu menggunakan uslub. Taib, at-ta'bir asy-syafahiyyu, ta'bir syafahi, wa huwal afkaru, yaitu pemikiran-pemikiran, allati yang yakumul katibu bit-ta'bir anha, yang seorang penulis dia melakukan ta'bir, melakukan ungkapan-ungkapan, ya, anha, tentang pemikiran-pemikirannya. Wa yumassilu hadzal naw' janib at-tahaddus fil lughah, di perumpamaan sisi model ini. Now itu model macam, ya, dari sisi at-tahaddus fil lughah, berbicara dengan bahasa. At-ta'bir al-kitabiyyu, yang kedua, ungkapan dengan tulisan. Wa huwal alfadhu wal ibaratu, yaitu lafaz-lafaz. Ya, kita mengenal adalah awalnya suara, al-ustadz suara, al-madrasah suara, madrasah, kemudian menjadi sebuah lafaz menjadi sebuah frase, ya, baru bisa frase menjadi sebuah kalimat, jumlah mufidah, dari jumlah mufidah menjadi sebuah pemikiran. Itulah yang jadi namanya khitabuddin, khitabul adabi, khitabul siyasi, ya, tergantung temanya. Wahu itu namanya dalam kajian ilmu lughah, ya, ilmu lughah. Wa huwal alfadhu wal ibarat, yaitu lafaz-lafaz dan ungkapan-ungkapan, allati yang yumkinu, yang mungkin, li syakhsin, kepada seseorang, min khilaliha, ya, dari lafaz-lafaznya, ibarat-ibaratnya, ayu abbira anil afkar, dia mengungkapkan, ya, tentang pemikiran-pemikirannya. Yumatsilu hadzal naw', tipe seperti ini, ya, yumatsilu hadzal naw' al-janib al-maktub fil lughah, sisi penulisan dalam bahasa. Kalau di atas tadi sisinya tahaddus fil lughah, kalau ini maktubun fil lughah. Nanti ada lughah mantuqah, ada lughah maktubah. At-ta'biru asy-syafahiyyu huwa at-ta'biru wal idahu. Ta'bir syafahi, arti mengungkapkan dengan lisan, adalah ungkapan, wal idah, dan penjelasan, anil afkari, tentang pemikiran-pemikiran, awil masyairi, atau perasaan-perasaan, ya, syafahatan, baik secara ungkapan, ya, syafahi, au kitabatan, atau secara tulisan, bilughatin arabiyyatin, dengan bahasa Arab, tunasibul mustami'ina, yang sesuai dengan para pendengarnya. Kama annahu wasilatun litawasul wa tafahum, sebagaimana ta'bir ini, ta'bir syafahi ini merupakan sebuah wasilah, sarana, litawasuli wat tafahumi, untuk berkomunikasi, untuk memberikan tafahum, pemahaman,
bainal fardi, di antara perorangan, wa baqiyati afradil mujtama, dan di antara ya masyarakat, alladzi ya'ishu fihi, yang hidup di dalam masyarakat tersebut. Mafhum at-ta'bir asy-Syafi'i, al-qudratu ala istikhdamil aswat al-lughawiyyah fi naql afkar wal masyair. Al-qudrah, ya sebuah kemampuan untuk istikhdam, menggunakan al-aswat, suara-suara al-lughawiyah. Kalau sekarang menyebut aswat sudah ilmu fonetik, ilmu filologi, ya. Orang nyebut nahu sudah sintaksis sekarang. Nyebut sorab morfologi, ya. Al-qudrah sebuah kemampuan al-istikhdam, menggunakan al-aswat al-lughawiyah, ya suara-suara bahasa, fi naqlil afkar, dalam memindahkan, mentransfer pemikiran-pemikiran, wal masyair, dan ya perasaan-perasaan, wa tahqiqi, dan merealisasikan mukhtalafil aghrad ittisaliyah, berbagai macam tujuan-tujuan komunikasi, ya. Wa yatadammanu al-qudratu ala tafkir, ya. Wa yatadammanu tadi ta'bir Syafi'i, yatadammanu al-qudrata itu ala tafkiri wa istikhdam al-isyarat al-mukhtalifati fi tawdihil ma'na, fi tawdihil ma'na. Ta'bir Syafi'i adalah mentadammun apa? Mencakup penguasaan kepada tafkir, pemikiran, dan menggunakan isyarat-isyarat yang berbeda fi tawdihil ma'na, dalam menjelaskan makna. Fannun naqlil i'tiqadat, seni ya memindahkan i'tiqadat, sebuah keyakinan. Jadi ketika kita mentakbirkan itu juga seni. Ada orang kan nggak bisa apa menjelaskan itu. Kosakatanya sedikit, pandangan dikit, pengen ngomong tuh berat, sulit. Dia pengen bicara tentang sebuah akidah, sulit. Kapin bahasa akidah itu, ya. Wal awatib, ya, mentransfer seni, mentransfer awatib, bagaimana apa yang dia rasakan dia apa sampaikan kepada orang lain, itu dengan ta'bir Syafi'i. Wal itijahat, berbagai macam apa aliran-aliran, wal afkar, pemikiran-pemikiran, wal ahdas, ya, apa namanya, kejadian-kejadian ilal akharin, kepada orang lain. Wa huwa, ini ta'bir mazijun minal anasir, ya, apa gabungan daripada segala unsur at-taliyah berikut ini. At-tafkiru bima yatadammanuhu min amaliyatin aqliyah, ya, pemikiran dengan apa yang mencakup di antara proses-proses akliyah. Ini kan orang berbicara itu kan ininya jalan nalarnya. Wal lughatu biwasfiha siyaghatun lil afkar. Nah, dan bahasa dengan ekspresinya adalah sebuah siag, sebuah bentuk pemikiran, bentuk perasaan, ya. Wasaut, dan suara, lihamlil kalimat, untuk membawa kata-kata, wal afkar, pemikiran, wa ta'biri al-malmahi, dan ungkapan-ungkapan yang penuh dengan mahi, itu apa ulasan yang santai itu. Fannu naql ma'lumat, seni ta'bir Syafi'i juga merupakan seni mentransfer maklumat, ya, wal ma'arif,
mentransfer maklumat, ilmu pengetahuan umum, wal ma'arif, ilmu pengetahuan khusus, wal khabarat, berita-berita, wal masyair, perasaan-perasaan, wal ahasis, dan sebuah hasis itu perasaan, ya. Ya, jadi kita kan, ya, kita istri ngungkapin sama suami ahasis, ya. Wal ara, pendapat-pendapat, war ru'a, pandangan-pandangan, wal haqa'iq, data-data, wal mabadi, dasar-dasar, wal mafahim, pemahaman-pemahaman, wan nazariyat, teori-teori. Nah, ini. Jadi takbir Syafi'i ini merupakan satu seni untuk mentransfer maklumat, ma'arif, khabarat, masyair, ahasis, wal ara, wal ru'a, wal haqaiq, wal mabadi, wal mafahim, wan nazariyat, min syakhsin ila akhar, dari seseorang kepada orang yang lain, gitu. Bihaitsu yaqa'u kullu hadza min al-mustami'i mauqi'al qabuli wat tafa'ul, ya, di mana di situ terjadilah di antara orang yang mendengar, ya, ada yang menerima, kemudian ada sebuah interaksi, ya. Kalau kita ngelihat, kalau kan di buku itu, ya, awalnya orang ngomong dibawa oleh udara kan. Ini mustaminya kalau dia dengar kopi cakep, jangan dengar sempurna. Kalau dia kagak dengar yang gak cakep, berarti beritanya didapati kurang sempurna. Ini kita baru berbicara tentang baru ilmu, ya, ilmu zahir, belum bicara ilmu batin. Kalau ilmu batin, kalau dalamannya cakep, maka semuanya akan terangkam dengan baik, dengan sempurna. Ya, ringkasannya taksimut ta'bir, pembagian ta'bir, ya, secara umum ta'bir apa? Mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita, mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita, semuanya, ya. Dibagi dua, ada dengan cara ta'bir syafahi, ada dengan ta'bir al-kitabi, dengan cara lisan, ada dengan tulisan. Dulu saya menulis risalah doktor tapi nggak selesai itu, ada sulit di referensi. Saya kasih nama apa? Bahasa tubuh, bahasa lughatul isyarah, body language, ya, ta'bir syafahi, ada kitabi, dan ta'bir isyarah, ya. Ta'birul kalam. Nah, sekarang dihubungkan dengan kalam. Tadi kita sudah paham apa itu ta'bir, mengungkapkan apa yang dalam pikiran kita, ya, hati kita. Al-kalam huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Nah, ini secara umum, ya. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberikan pemahaman bil wad'i, ya, dengan wad'. Wad' itu sudah dengan kaidah-kaidah orang Arab. Wa aqulu li lafzi al-kalam, dan saya katakan li lafzi itu al-kalam. Maknayan, punya dua makna, ahaduhuma lughawiyyun wa tsani nahwiyyun. Yang pertama secara lughawi, yang kedua secara nahwi. Ammal kalamu al-lughawiyyu fahuwa, adapun kalam yang lughawi, fahuwa ibaratun amma tahsulu bisababihi qaidatan. Itu sebuah ungkapan, ya, terhadap apa yang diperolehnya bisababihi, dengan sabab dia, dengan sabab ungkapannya, bicaranya, qaidatan, ya, itu menjadi sebuah kaidah. Ini kayaknya bukan kaidah, faidah kayaknya, faidatan, syarat itu, faidah, membawakan pemahaman faedah. Ganti ya kau jadi fa, ya. Sawaun akana lafdhan, sama aja pakai itu berbentuk lafaz, am lam yakun, atau belum lafaz, kal khatti, atau bukan lafaz, seperti khat, tulisan, wal kitabah, tulisan juga, wal isyarah, dan isyarat. Wa amal kalamun nahwiyyu fala budda min, adapun kalam nahwu, fala budda, maka harus, min ayyajtama, harus berkumpul, fihi, di dalam kalam nahwu itu, ya, apa, arba'ata umurin, harus berkumpul 4 faktor. Al-awwalu, faktor yang pertama, ayyakuna lafzan, dia harus lafaz. Wa tsani ayyakuna murakkaban, dia harus tersusun.
Wa tsalisu ayyakuna mufidan, yang ketiga harus mufidan, dapat dipahamin. Wa rabi'u, dan yang keempat ayyakuna mawdu'an, dia harus menjadi sebuah tema ya bil wadil arabi, artinya terbentuk dengan uslub Arab. Wa ma'na kaunuhu lafzan, sekarang makna keberadaannya dia sebagai lafaz. Ayyakuna sautan mustamilan, dia berbentuk suara yang mencakup ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Kita di langkah pertama sudah mengkaji tentang lafaz. Apa lafaz? Kumpulan huruf-huruf hijaiyah. Ayyakuna sautan mustamilan, suara yang mencakup ala ba'dil huruf, atas sebagian huruf-huruf al-hijaiyah, allati tabtadi'u atau allati tubtada'u, dimajrurkan saja, yang diawali bil alifi dengan huruf alif, wa tuntaha bil ya'i, dan diakhiri dengan huruf ya. Kama fil khatwatil ula, sebagaimana telah dijelaskan di langkah yang pertama ya. Sekarang murakkaban, wa ma'na kaunuhu murakkaban ya. Sekarang mana perkataan nahu secara murakkab? Ayyakuna muallafan min kalimatain, yaitu yang terdiri dari dua kata, au aktsara, atau lebih ya. Nahu al-ilmu nafi'un, ini sudah kalam nahwi namanya. Wa yaktubu Muhammadun ar-risalata, Muhammad menulis risalah. Yang pertama jumlah ismiyah mubtada khabar al-ilmu nafi', yang kedua jumlah fi'liyah fil mudhari' fa'il maf'ul bih. Yaktubu Muhammadun ar-risalah. Wa Ahmadun mujahidun, dan Ahmad seorang mujahid. Ini juga jumlah-jumlah ismiyah. Fa kullu ibaratin min hadhil ibarat tusamma kalaman. Semua ungkapan-ungkapan dari ungkapan-ungkapan yang tiga tadi ini dikatakan kalaman. Kalam ay jumlah mufidah. Wa kullu ibaratin minha muallafatun, dan semua ungkapan itu ya, setiap ungkapan ya itu muallafah, terdiri min kalimatain, terdiri dari dua kata atau lebih ya. Mana yang dua kata? Al-ilmu nafi, Ahmad mujahid. Yang lebih yaktubu Muhammadun ar-risalah. Wa ma'na kaunuhu mufidan, dan maknanya kalamnya itu kalam mufidan, artinya bermanfaat, dapat dipahami. Afada makna taman, dia memiliki makna yang sempurna. Wa ma'na kaunuhu mawdu'an, dan makna keberadaannya itu kalamnya sudah qaul bil wad'i ya, kalau bahasa di jurumnya bil wad'i, mawdu'an bil wad'i al-arabi, itu terbentuk dengan uslub Arab. Antakunal alfaz al-musta'malah ya, dia berbentuk lapas-lapas yang digunakan fil kalami, dalam ungkapan yang sempurna. Minal alfaz, dari lapas-lapas, allati yang wadu'atha al-arabu, yang dibentuk oleh orang Arab ya. Bedakan kita, uslub kita sama uslub Arab beda. Kalau uslub Arab ya begitu, ada nanti jumlah, ada syibu jumlah, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, syibu jumlah dengan jar majrur dan dengan zarab. Itu namanya al-alfaz allati wadu'atha al-arab, lafaz-lafaz yang disusun ya, atau yang dibentuk oleh orang Arab, lidilalati ala makna minal ma'ani, yang menunjukkan kepada makna. Artinya di situ punya mengandung makna. Ta'birul kalam al-jumlah al-mufidah. Ini ringkasannya, kalam atau jumlah mufidah. Kalau kita baca kitab-kitab klasik kagak ada istilah jumlah mufidah, adanya kalam aja ya. Di kitab-kitab kontemporer pakai jumlah mufidah. Al-jumlah dibagi dua ya, ada jumlah ismiyah. Apa jumlah ismiyah? Sadruha bil ismi ay awwaluha bil ismi, jumlah yang diawali dengan isim. Cuma isim apa aja? Isim mu'rab, isim mabni. Idza kana fi awwalil kalimah, fi awwalil kalam, fa huwa mubtada wa tadullu ala annaha jumlatun ismiyah, menunjukkan jumlah ismiyah.
Yang kedua, jumlatul fi'liyah, ada jumlah fi'liyah. Apa jumlah fi'liyah? Sadruha bil fi'li. Ungkapan yang diawali dengan fi'il. Ya. Ini kita hanya ada dua, ada jumlah mufidah atau kalam dibagi dua, ada jumlah. Jumlah dibagi dua, ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Apa jumlah ismiyah? Jumlah yang ungkapannya diawali dengan isim. Baik isim mu'rab atau isim mabni. Isim mabni bisa huwa al-ustadu, ya. Jumlah ismiyah. Isim yang mu'rab kayak tadi tuh. Muhammadun qaimun, Zaidun jalisun. Adapun jumlah mufidah adalah sadruha bil fi'li. Ungkapan yang diawali dengan fi'il. Seperti tadi yaktubu Muhammadun, ya, ar-risalata misalnya. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Ungkapan yang diawali dengan fi'il. Baik fi'il madhi, fi'il mudhari'. Sedangkan syibhu jumlah, apa syibhu jumlah? Ya, ungkapan yang menyerupai jumlah. Ada ciri-cirinya dibagi dua, ada dengan jarun wa majrurun. Jarun wa majrurun. Fil fasli ustadun. Ungkapan dengan jar majrur. Li thawbun. Kalau Imam Nawawi Bantani fihi mawaizun. Di dalam kitab ini ada beberapa nasihat. Itu syibhu jumlah, ungkapannya dengan jar majrur. Ada yang kedua ungkapan dengan zarab. Syibhu jumlahnya dengan zarab. Kalau sudah zarab ada istilah wa ba'dahu mudhafun ilaihi. Zarabnya menjadi mudhaf dan setelahnya menjadi mudhaf ilaihi. Amamal masjidi funduqun. Tahta syajarati, ya. Di bawah pohon ada apa? Dikun, ada ayam jantan, ya. Nah ini sebetulnya ini jadi kaedah kita melihat ayat, melihat hadis, melihat uslub apa saja kagak lepas dari ini wadul Arab. Ini ya, bentuk gaya bahasa orang Arab ya begini. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, ada syibhu jumlah dengan jar majrur, ada yang dengan zarab, ya. Pindah ke halaman berikutnya. Nantaqilu ila safha ataliyah. Ta'birul kalam. Ini ringkasannya, ya. Al-jumlah al-mufidah. Ta'birul kalam, al-jumlah al-mufidah. Jadi walaupun kita belum ngaji sampai langkah 4, 5, 6, 7, kita bisa melihat, menganalisa sebuah ungkapan, hadis, ayat, ya. Nanti kita praktek di buku muthala'ah. Oh ini jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah, ini syibhu jumlah, ini syibhu jumlahnya dengan jar majrur, ini dengan zarab. Kita ambil satu surat apa aja. Qul huwallahu ahad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah bisa nentuk, oh ini diawal dengan isim, berarti jumlah ismiyah, ya. Taib contohnya lihat. Ta'birul kalam, jumlah mufidah, ya, yang jumlah ismiyah. Sadruha bil ismi. Contohnya al-wala, ya. Al-waladu. Isim di awal kalimat jadi mubtada, maka baca al-waladu, ya. Saghirun. Nah, ini al-waladu ini jadi mubtada. Mana khabarnya? Saghirun, ya. Walaupun kita belum bicara tentang itu. Seakan-akan kita belajar di awal lagi kan, gitu. Kalau jumlah fi'liyah, ungkapan yang diawali dengan fi'il, jaa al-mudiru. Jaa fi'lu madhin mabniun ala fathi la mahalla lahu minal i'rab. Al-mudiru fa'ilun marfu'un wa 'alamat rafihi dhammatan zahiratun fi akhirih, ya. Baik. Sekarang syibhu jumlah, ungkapan dengan syibhu jumlah dengan zarab. Tahta, ingat, setelah zarab wa ba'dahu mudhafun ilaih. Ini kaidah, ya. Setelah zarab menjadi mudhaf ilaih. Ungkapan, ya, mata yakunu majruran, kapan bacaan itu dibaca kasrah,
Pertama, idza sabaqahu harfu jarrin, apabila diawali huruf jar. Yang kedua, idza kana mudhafan ilaihi, apabila menjadi isim yang disandarkan, ya. Tahtas sariri, ini sari disandari oleh tahta, ya. Dan kaidahnya kedua, setelah zarab mudhaf ilaihi, tahtas sariri qittun, di bawah tempat tidur ada kucing, ya. Kalau uslub seperti ini nanti ada yang yajuzu, ada yang yajibu, ya. Kalau seperti ini yajibu nih, harusnya begini benernya. Setelah sibhu jumlah pasti nakirah. Coba lihat, li, ya, thawabun, fihi mawa'izun, ya. Itu kalau kita baca Nasrul Ibad itu lengket banget dengan kaidah-kaidahnya, mudah. Taib. Kalau dibalik, qittun tahtas sarir, jadi apa? Jadi jumlah ismiyah, ya. Tapi nanti ada kaidah, kalau mubtada itu harus ma'rifah, maka al-qittu tahtas sariri. Mubtada khobar, khobarnya terdiri daripada syibhu jumlah, ya, dzarab dan mudhaf ilaihi. Contoh syibhu jumlah yang jar majrur, pada ungkapannya harus dengan jar majrur. Fil jaibi nuqudun, di dalam kantong ada uang. Nuqudun ay fulusun, ya. Kalau kita balik, an-nuqudu fil jaibi, uang di dalam kantong, ini menjadi jumlah ismiyah, ya. Jadi jamak inilah yang menjadi ini dah. Ini yang harus diapalin, dipikirin, dihafalin. Orang pengen ngomong, nanti bapak-bapak coba, ya, insya, nulis. Orang bingung dari mulai mana ya? Boleh jumlah ismiyah, boleh. Jumlah fi'liyah, boleh. Syibhu jumlah, boleh. Ya, emang begitulah wadul Arab. Nah, benar semuanya, boleh. Kalau kita lihat koran, misalnya koran-koran Arab, kalau outline-nya dia judul besarnya pakai jumlah ismiyah, mulai awal jumlah fi'liyah. Di atas jumlah fi'liyah mulai dengan jumlah ismiyah. Atau apa namanya? Keahliannya dalam menulis tuh. Dirubah-rubah aja. Baik. Uslubu ta'biril kalam, uslub mengungkapkan kalam, ya. Al jumlatul mufidatu, nah di sini sengaja pakai jumlah mufidah dulu. Hiya kullu ma turakkibu min kalimataini. Jumlah mufidah adalah setiap yang turakkib, yang tersusun min kalimataini, dari dua kalimat. Au aktsara, atau lebih. Wa afada makna taman, dan memberikan makna yang walaupun dua kata, ya, kalau sempurna sudah dikatakan mufidah atau kalam. Al ustadu maridun, cukup orang paham. Kenapa Ustaz? Sakit. Ya, jaa al ustadu, dua kata tuh. Guru datang, sudah paham. Ada lebih dari dua kata tapi enggak sempurna, enggak dikatakan kalam. Contoh, jika Presiden Prabowo datang ke Al-Khobir, berapa kata tuh? Jika Presiden Prabowo datang ke Al-Khobir, 6 kata. Tapi sempurna enggak? Belum. Ya. Maka dikatakan jumlah mufidah atau kalam adalah kullu ma turakkibu min kalimatain, semua yang tersusun dari dua kata. Au aktsara, atau lebih. Yang penting apa ini? Afada makna taman, memberikan makna yang sempurna. Al kalamu awil jumlatul mufidatu yatanawwa'u ila naw'aini. Kalam atau jumlah mufidah itu yatanawwa'u, ya, bercorak kepada dua macam, dua tipe. Pertama, nau'un yusamma bil jumlah, satu tipe yang dinamakan dengan jumlah, ya.
Tadi kita kan di sini nih sengaja bergambar dulu biar baru sekarang teorinya lagi diulang. Wa nau'un, yang kedua satu tipe, satu corak yusamma bisyibhil jumlah. Ada yang kalam atau jumlah mufidah dengan syibhul jumlah. Wa tanqasimul jumlatu ila qismainin. Nah, ini ungkapan jumlah apa nih? Tanqasimul jumlatu ila qismaini. Jumlah apa? Ismiyah, fi'liyah, apa syibhul jumlah? Jumlah fi'liyah. Karena diawali dengan tanqasimu, ada fi'il, ya. Tanqasimul jumlatu ila qismaini. Boleh enggak saya tulis al jumlatu tanqasimu ila qismaini? Boleh. Salah enggak? Enggak salah. Ya. Taib, tanqasimul jumlatu ila qismaini. Al jumlatul ismiyatu wal jumlatul fi'liyah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlatun ismiyatun, ya. Wa hiyallati, ini saya ambil dari ta'rifat kitab lain. Wa hiyallati tubda'u bismin au bidhamirin. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Ayo isim apa aja? Ya. Au bidhamir, atau dengan dhamir. Mislu al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Jumlah ismiyah. Sedangkan domir, nahnu muslimuna, ana al-ustadzu, huwa at-talibu. Nah, itu dengan domir. Jumlah fi'liyah, wa hiya allati tubda'u bi fi'lin. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il, ya. Mislu jaa al-ustadzu, fi'il fa'il. Yaqra'u al-muslimu al-Qur'ana, orang muslim membaca Quran. Dua ungkapan ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Kenapa? Sadruha ay awwaluha ay tabda'uha bi fi'lin. Karena ungkapan ini diawali dengan fi'il, ya. Kemarin pernah anak saya Ahmad baru datang ke Mesir, ada ujian insya'bah. Sabah nggak bisa ngisi, bingung. Kuasa katanya sedikit, menyusun nggak tahu ilmunya. Nah, saya jelasin, menyusun terserah amat, pakai jumlah ismiyah kayak boleh, jumlah fi'liyah boleh, sibuk jumlah boleh, ya, tinggal nyusun sendiri maunya, gitu ya. Taib, wa shibhu jumlatin hiya kullu ibaratin mukawwanatin min. Sementara shibhu jumlah adalah setiap ungkapan yang terdiri dari zarfun wa ba'dahu mudhafun ilaih. Zarf, ya. Dan setelah zarf itu pasti mudhaf ilaih. Mithlu fawqash syajarati, di atas pohon. Qablal ya, sebelum asar. Wara'al maqsafi, di belakang kantin. Nahwal qiblati, menuju kiblat, ya. Wa ghairuha, dan selainnya. Sekarang yang sibhu dengan jar dan majrur. Mislu bil qalami, dengan pulpen, ya, katabtu bil qalami. Minas sunduqi, dari kotak. Fil baiti, terserah maksudnya apa. Di rumah saya ada tamu. Fil baiti dhaifun, fil baiti dhuyufun. Di rumah saya ada ustadz. Fil baiti ustadzun, ya. Fil masjidi, ya, muslimun. Alal maktabi, di atas maktab, di atas meja. Nah, kayak gini. Alal maktabi kitabun, alal maktabi kitabun. Itu uslub dengan sibhu jumlah. Alal hasiri, al muslimuna yajlisuna alal hasir. Orang muslim duduk di atas hasir. Apa hasir? Tikar, ya, tikar. Nah, ya. Taib, ini contoh-contohnya, ya.
Amsilatun minal jumlatil mufidah. Contoh-contoh dari jumlah mufidah atau kalam, ya. Kotak pertama semuanya jumlah ismiyah. Jangan pahami nama jumlah ismiyah, ungkapan yang diawali dengan isim, ya. Nah, ini dikasih kode di atas. Setiap isim di awal kalimat i'rabnya menjadi mubtada. Dan mubtada bagiannya minal asma'i al marfu'ah. Nama-nama ujung dibaca rafa. Maka baca Muhammadun yaqra'u al-Qur'an. Nah, lihat ini ungkapan yang sempurna. Ya, ada 3 kata Muhammad yaqra'u al-Qur'ana. Karena di awal dengan isim maka dinamakan jumlah ismiyah. Yang kedua, Fatimatun taqra'u al-Qur'ana, ya. Fatimah membaca Al-Qur'an. Ini juga jumlah ismiyah. At-tilmidhu fatahal baba. Ya, santri membuka pintu. Nah, ungkapan ini juga jumlah ismiyah. Fatimatun fatahat al-baba. Fatimah membuka pintu. Ridwanun yarsumu baitan. Ridwan menggambar rumah, ya. Jumlah fi'liyah. Fi'il, berarti kalau jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ini urutan yang sederhana. Terkadang habis fi'il, fa'ilnya jauh ada, ya. Contohnya yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana, ya. Taqra'u Fatimatun al-majallata, jadi maf'ul bih. Objek fatahat tilmidhu al-baba. Fatahat Fatimatun al-baba. Yarsumu Ridwanun baitan. Nah, ini semuanya jumlah apa? Fi'liyah, ya. Berikutnya Ustaz Sarmin baca. Bapak mau minum dulu. At-talibatu. Kalau kitab ada alif, itu kagak ada alif itu. At-talibatu. Ini khabarnya khabar jumlah fi'liyah. Kataba, karena perempuan katabat. At-talibatu katabat ar-risalah. Maf'ul bi. Maf'ul bi. Al-asma mansubah. Jadi ar-risalah. Oh, udah tahu mau pas praktek gitu tuh. Yang salahnya. Makanya saya kalau mau coba suruh baca jamaah saya takut. Besoknya tuh nggak hadir lagi entar. Padahal bagus ketika baca. Tatbik latihan dari yang kecil-kecil ini. Ulang, at-talibatu katabat ar-risalata. At-talibatu katabat ar-risalata. Baik. Ustaz sampingnya. Iqra. Zaidun yadribu kalban. Zaidun yadribu kalban. Karena Zaid memukul anjing, ya. Zaidun mubtada, maka Zaidun. Lalu yadribu litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim, kagak ada amil nasab, jazam, sudah yadribu. Yadribu fil mudhari asluhu marfu'un, yadribu. Kalban jadi maf'ul bi. Hib, iqra. Aliyun ya'kulul khubza. Nah, Ali membaca khubza. Ustaz, fadhalu. Iqra. Pakai kacamata ngelihat. At-talibatu taktubu risalata. Nah, at-talibatu taktubu risalah. Mubtada, khabar. Ini khabarnya khabar jumlah fi'liyah. Ar-risalata maf'ul bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi. Ustazah Mia, fadhal. Tak apa tan. Nah.
Taqtafu wardatan apa wardata? Wardatan. Nah, nakirah. Ya. Ingat kita. Pertama, hifdzu qawaidul lughah arabiyyah. Kedua, fahmu qawaidul lughah arabiyyah. Sudah hafal, paham. Paham harus apa? Harus tatbiqul qiraah, harus dilatih baca. Mata yakunu marfu'an, mata yakunu majruran, mata yakunu mansuban. Kalau ini udah benar a i u nya, ya kalau a an, i in, u un. Ya, kalau nakirah menjadi fathatain. Tapi kalau nakirah lihat dia masih nyandar ke isim berikutnya. Nah, di satu aja. Baik. Berikutnya. Nah, katabat katabat, ya, jadi ini fiil, habis fiil fa'il, berarti jumlah fi. Iya, setiap fa'il dibaca apa? Likulli fa'ilin marfu'un, setiap fa'il dibaca marfu, adanya di al-asma marfu'ah. Maka katabat at-talibatu, ya, seorang mahasiswi menulis. Terus apa dia? Ar-risalah, tak, jadi objek. Nah, ya. Ya, berikutnya yadribu Zaidun kalban. Nah, yadribu fil mudhari', Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamat rabbih dhammatun zahiratun fi, kalban maf'ul bihi. Ya, berikutnya Taswali ya'kulu 'aliyun al-khubza. Nah, ini jumlah fi'liyah. Ya'kulu fil mudhari', ali fa'il, khubza maf'ul bi. Berikutnya belakangnya taktubu at-talibatu ar-risalata. Taktubu fil mudhari', at-taliba fa'il, ar-risalah maf'ul bi. Tapi ba'dahu mana? Kamu ya. Baik, kota yang terakhir. Taqtafu Aisyatun wardatan, ya. Baik, nah, ini terus berikutnya contoh jumlah ismiyah sekarang. Al-ustadzu jamil. Lihat dia dua kalimatan, dua kalimat doang. Al-ustadzu jamilun. Ahsantum. Berikutnya al-hadiqatu wasi'atun, yang tahu tun, ya, di ini anu. Hadiqah itu luas. Berikutnya al-fa, ingat isim di awal kalimat di mubtada, al-fa'ru. Al-fa'ru saghirun. Tikus itu kecil. Yang gede apa yang gede? Gajah. Berikutnya al-kalbu maridun. Nah, anjing itu sakit. Terus, nah, ini 3 kata nih. Coba. Arkanul Islam. Arkanul Islami. Nah, ya. Ini mubtadanya ada 2 kata. Arkanul Islami khamsa tintantun. Di atas ada khobar. Khobar dia berbaris marfu. Jadi arkanul Islami khamsa tun. Arkanu mubtada wa huwa mudhaf, ya. Al-Islami mudhaf ilaihi, khamsatun khabar ya. Adha, berikutnya adha bitu syuja'un, ya. Tentara itu pemberani, berani. Berikutnya jumlah ismiyah juga yang masih 2 kata. Al-busta
nu qaribun. Al ilmu nurun. Kalau artinya yang enggak tahu tanya ya. Muhammadun alimun. Asy-syamsu jangan tali ya, beda. Tali'atun. Tali'atun. Asy-syamsu tali'atun. Matahari itu terbit. As-sabru jamilun. Suaminya lagi marah-marah. Ingat Pak, as-sabru jamilun. Nah. Sabar itu indah, bagus. At-talibatu hadiratun. Ya. Jumlah fi'liyah qama mimu. Ingat fil madi qama mabniyun alal fath. Qamat tabibu. Kenapa bu enggak bun? Karena dia lipat ada al tuh. Qamat tabibu. Ya, kalau enggak ada al, qama tabibun. Ja'at at-tabibah tuh fi'il fa'il. Ja'at dikasih ta. Tanya ta ta'nis. Yatlubul waladu nuqu dan seorang anak minta duit. Tajlisu al-muhandisa tuh ya, insinyur duduk, sedang duduk. Apa nih bacanya nih? Ada 3 kata sekarang. Zakara, fil madi zakara, failnya Muhammadun. Terus Allah jadi maf'ul bi. Terus ya'muru, ya'muru, ya'muri. Ingat fil mudhari ujungnya berbasis dhamma. Ya'muru, Allah memerintahkan, israfi. Nah, maf'ul bih, objek. Ingat jumlah fi'liyah berikutnya. Jaa al-muslima. Jaa fi'lu madhin mabni al fathi la mahalla lahu minal. Al-muslimani coba di i'rab. Al-muslimani fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi al-alifu niyabatan anid dhamma li'annahu musanna. Ya. Jaa al-muslimun fi'il fa'il juga. Jaa fil madi mabniun alal fathi la mahalla lahu minal. Al-muslimuna fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi al-wawu niyabatan anid li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Bukan salim as-salim beda. Farihal mu'minun. Fariha fi'lu madin mabni alal fathi la mahalla lahu minal. Al-mu'minuna fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi dhammatun zahiratun. Sami'at at-talibatu. Sami'a fil madi ya. Tanya alamatut ta'nis. At-talibatu fa'ilun ya. Tashrabu halimatun qahwatan. Halimah minum kopi. Ya. Daraba Allahu lana mathalan. Daraballahu lana mathalan. Ini juga jumlah fi'liyah ya. Nah, dari contoh-contoh sederhana ini kita semakin kuat, nanti pindah ke usul-usul besar sama aja sebetulnya ya. Satu contoh lagi nih, nanti isi jumlah besok ya. Al-kalam jumlah asmiyah. Contoh dari asma. Sekarang ini contohnya beda sama yang tadi. Ini contohnya jumlah asma al-mabniyah. Ya. Ada mubtada ya, bisa dengan diawali dengan isim, bisa isim mu'rab, bisa isim mabni ya. Jadi contohnya dengan dhamir. Coba ini lihat. Ismu dhamir. Mubtadanya dengan isim dhamir, isim mabni. Ana arabiyyun. Saya orang Madura. Ana maduriyun.
Saya orang Palembang. Saya orang Betawi. Ana Batawiyun. Ana Jawawiyun. Jawawiyun. Taib. Ana, kita i'rab satu. Ana ismud dhamir munfasil mabniun ala ana mabniun ala mana? Ana sukun alif itu. Yang fathah anaknya ada alifnya. Mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada. Arabiyun khabar mubtada marfu'un dan seterusnya. Anta tilmidun. Anta coba i'rab. Anta ismud dhamir munfasil mabniun ala anta mabni alal fathi, kan ta fathi di barisan atas mabniun alal fath fi mahalli rab'in mubtadaun. Ingat, setiap isim mabni ke isim mu'rab ke ya, di awal kalimat i'rabnya jadi mubtada, kedudukannya jadi mubtada ya. Kan mubtada itu harus marfu, tapi kok ini anti. Nah, ini isim-isim mabni. Anti mudarrisatun. Anda seorang guru. Anti kita i'rab sama. Ismud dhamir munfasil mabniun alal kasri fi mahalli rafin mubtada. Gitu, madrasah mubtada khabar. Huwa, sekarang huwa ismu dhamir apa nih? Ismu dhamir munfasil. Ini kan kalau ini huwa humahu sama dhamir munfasil mabniun ala huwa alal fathi fi mahalli rafin mubtada. Gitu ya. Talib khabar. Hiya khadimatun nahnu muslimun. Ya, ini isim dhamir. Kemudian ana sahibul baiti. Ana mubtada, sahibu khabar wa huwa mudhaf, al baiti mudhaf ilaihi. Anta mudirul madrasati. Anta mubtada, mudir khabar wa huwa mudhaf, al madrasati mudhaf. Anti rabbatul baiti. Anda ibu rumah tangga. Huwa la apa? La ibu baba. Huwa la ibul qurra tati. Jadi mudhaf ilaihi. Ti huwa la ibul qurrati. Hiya suratul Baqarah. Ini kita ngelatin zauk tuh, ya. Ini nanti jama tahu di mustawa kita punya 7 mustawa itu kan. Ada di mana kita nih? Apa di yang pertama, apa kedua, apa yang ketiga, apa yang keempat sampai kepada naqlul afkar. Hiya suratul Baqarah antum kafirun, ya. Ini memang langkah yang ketiga, enggak terlalu banyak penjelasan karena ini tema yang mudah. Ismul isyarah. Nah, sekarang mubtadanya isim mabni dengan isim isyarah. Hadza babun. Nah, 2 kata doang tuh. Tapi paham, ini pintu. Kata Mandra siapa bilang ini macan, namanya pintu. Udah jelas Pak. Hadza babun. Hadhihi haqibatun. Haula'i rijalun. Hadza kitabun. Hadhihi darajatun. Dzaka kitabun. Coba di i'rab haula'i. Haula'i. Sebelum mubtada sebut dulu haula'i ismul isyarati. Masih sistem dhamir aja. Ismul isyarah mabniun ala
haula'i alal kas fi mahalli raf'in. Ingat mubtada mahalnya rafa, fi mahalli raf'in mubtadaun. Rijalun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamat rabbih dhammatan zahiratun fi ya hadza kitabun hadhihi darajatun zaka kitabun. Sebetulnya tema ini enggak perlu dirop-irop kepanjangan dari puyeng, karena ini hanya memahami uslub aja. Ini jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, ini syibhu jumlah. Ya, kemudian terakhir ismu syarat. Mubtadanya berbentuk isim syarat, ya. Man yata'allam yanjah. Syarat dibagi dua. Kami masih ingat, ada yang menjazamkan satu fi'il, ada yang menjazamkan dua fi'il. Ini man yata'allam yanjah. Yang pertama yata'allam menjadi fi'il syarat, yang kedua menjadi jawab syarat. Man yata'allam yanjah. Barang siapa yang belajar dia pasti sukses. Man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam dia akan menuai, memetik, panen. Man jadda wajada. Man yaqra ya'rif. Orang yang baca dia akan tahu, ya. Maka kalau kita nggak tahu, baca yang banyak, ulang-ulang, tahu dah. Man yasma ya'lam. Siapa yang dengar dia akan tahu. Man ya'kul yashba. Siapa yang makan dia kenyang. Ya. Nah, ini jamaah yang bisa dipahami di sini kita bahwa uslub itu takbir ada dengan syafahi, ada dengan kitabi. Kalamnya, uslub kalam ada jumlah, jadi kita berjumlah. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Ya, berikutnya sibul jumlah wallahu alam bissawab. Ya, masih ada waktu dapat satu judul. Nah, di sini sederhana kita memahami uslub sebetulnya, ya. Belum kita bermain bahasa, hanya ke mustawa yang keempat, perbanyak kosa kata, ya, sambil memahami uslub i'rabnya. Halaman berapa? Dimatiin ya, itu tema baru sekarang. Jadi kemarin kita nahu sama ini panjang banget ya.